Hai, how's it going? Welcome back to Yusri Channel dalam segmen Yusri Edukasi. Hari ini kita akan membahas materi kelas 3. It's about caption. What is caption? Oke, sebelum kita masuk dalam pengertian caption, saya mau tanya, pernahkah kalian mengupload foto di Instagram, kemudian kalian menuliskan beberapa kalimat di bawah fotonya? Coba saya tanya, tujuanmu untuk menulis beberapa kalimat itu di Instagram untuk apa? Supaya orang-orang itu akan mengerti apa sih arti dari fotomu, ya kan? Nah, this is about caption. Yang kamu tulis pada Instagram saat kamu mengupload foto, itu disebut dengan caption. So, caption is a brief description accompanying with an illustration. Jadi, caption ini kalau saya menyebutnya adalah suatu penjelasan pada sebuah gambar, boleh, pada sebuah foto, pada sebuah diagram, or chart. Jadi itu adalah pengertian dari caption. Untuk lebih lanjut, let's check this out. Oke, kita lihat di situ there are so many function of captions. Yang pertama, to explain what is shown in a picture or illustration. Jadi untuk memperlihatkan suatu gambar atau ilustrasi. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah to identify the subject of the picture. Jadi untuk mengidentifikasi subjeknya. Kalau kamu memasang suatu foto, misalnya foto seseorang, orang itu kalau tidak membaca caption atau kamu tidak memperlihatkan suatu caption di situ, orang itu akan bingung. Itu siapa? Gitu kan. Yang dipasang itu siapa? Apanya? Nah, orang itu pasti akan kepo. Jadi kamu harus menuliskan secara lebih jelas yang ada di dalam fotomu atau dalam gambar yang kamu pasang itu apa atau siapa. Kemudian berikutnya adalah to draw attention to something in the image that is not obvious. Jadi kalau misalnya kamu memasang beberapa foto, dalam foto itu tidak begitu jelas, jadi orang itu akan bertanya-tanya, apa sih arti yang di dalam foto itu, apa arti yang di dalam gambar itu. Kemudian berikutnya fungsinya adalah to help the reader understand information that may or may not be in the text. Jadi untuk menjelaskan supaya pembacanya itu mengerti informasi yang ada di dalam gambar tersebut atau yang tidak ada di dalam gambar tersebut. Jadi ada informasi yang disertakan. Orang itu kalau melihat foto atau gambar itu dia jadi jelas gitu loh. Ini gambarnya maksudnya apa yang terjadi. Example of caption, beberapa contoh caption. Contoh caption of picture, jadi caption yang ada pada sebuah gambar. Contoh caption of photograph, jadi caption yang ada di bawah foto. Caption of table, graph, or chart, jadi ini caption dari tabel atau grafik. Some types of captions atau beberapa jenis caption. The first is identification bar. Caption yang hanya menyebutkan siapa yang ada di dalam foto. The first type is identification bar. Identification bar ini hanya menyebut siapa yang berada di dalam gambar tersebut. Kita lihat contoh berikut ini. Ada sebuah gambar, ya. Gambar itu it's about a picture of a man, ya, gambar seorang laki-laki. Gambar seorang laki-laki, di situ ada tulisan The Late Burger Kill guitarist Eben, also called Evans. Picture with his guitar on August 28, 2021. Jadi kalau melihat gambar itu, kalau kamu belum kenal, ya, siapa sih yang di dalam gambar itu, di situ di captionnya itu dijelaskan, ini loh gitaris dari Burger Kills gitu. Namanya Evans, disebut dengan Evans. Nah,
Foto itu diambil pada tanggal 28 Agustus 2021. And then line caption. Caption yang menyebutkan siapa yang berada di dalam gambar dan apa yang dilakukan. Next adalah jenis line. Line ini adalah suatu penjelasan ya. Apa yang dilakukan, siapa itu biasanya dijelaskan dalam bentuk line. Jadi line ini menyebutkan siapa yang berada di dalam gambar tersebut atau foto tersebut dan apa yang dilakukan orang tersebut. Berikut ini adalah contoh dari caption line. Kalian bisa lihat di situ ada orang yang sedang berdiri dengan memakai atau memegang black umbrella ya, payung hitam. An activist from the Alliance Refusing to Forget atau aliansi menolak lupa stands under a black umbrella in a silent protest in front of the Tugu Proklamasi in Central Jakarta on October 15. Jadi di situ disebutkan siapa sih? Ini siapa yang pakai payung hitam gitu. Ternyata seorang aktivis. Aktivis apa? Aktivis dari aliansi menolak lupa. Dia berdiri dengan memegang a black umbrella dengan payung hitam in a silent, dalam diam gitu kan, dalam hening. Terus tujuannya apa? Dia di situ protes in front of the Tugu Proklamasi in Central Jakarta. Jadi dia tuh sedang melakukan protes. Nah, kalau ada caption seperti ini, orang itu kan nggak bingung, ini orang ngapain, pakai payung, diam aja gitu kan, apa dia sedang galau. Nah, kalau dikasih caption dengan bentuk line seperti ini, dijelaskan ini siapa, dia ngapain di situ. Nah, ternyata dia sedang protes. Protes kepada siapa, di mana, kapan, itu dijelaskan dalam bentuk line. Next is summary caption yang meliputi what, who, when, where, why. Caption dengan penjelasan yang lengkap tentang orang yang berada dalam gambar, apa yang dilakukan, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Berikut ini adalah jenis caption summary. Karena caption summary ini adalah caption yang lebih lengkap ya. Jadi harus ada faktor what, who, when, where, and why. Jadi harus ada apa gitu kan, apa yang terjadi, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Itu harus lengkap untuk pada caption summary. Kita lihat contohnya ya. Saya bacakan contohnya yang summary. Di situ ada gambar orang-orang itu menempeli sebuah gedung atau tembok ya, dengan kertas-kertas yang banyak sekali kalimatnya. Kalau tidak ada captionnya, orang itu bingung ini ngapain gitu kan. Yang ditempel itu apa, maksudnya apa, ditempel di mana gitu. Dan siapa yang nempeli ini gitu loh. Apa yang terjadi kok sampai banyak sekali kertas berisi tulisan-tulisan ditempel di situ. Oke, sekarang kita baca captionnya ya, biar lebih jelas itu ternyata gambar apa sih. Civil group placed signs outside the Environment and Forestry Minister building in Jakarta on December 11 to demand that the government commit to reducing greenhouse gas emission. Experts have urged countries to reduce their emissions further to limit the global temperature rise to below 2 degrees Celsius. Nah, di sini untuk mencari apa sih gitu. Ini sebenarnya apa? Gambar apa gitu. Itu ternyata gambar dari civil group. Jadi ada grup-grup dari masyarakat atau penduduk yang dia itu memberi tanda di luar gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu kan. Jadi yang ditempel itu adalah suatu protes atau saran-saran ya di dalam kertas, kemudian ditempelnya itu di luar gedung kementeriannya. Kemudian kapan itu Jakarta Desember tanggal 11. Di mana? Itu di gedungnya. Sudah jelaskan. Terus di sini why gitu kan. Kenapa? Apa sih tujuannya nempel-nempel itu? Ya mereka itu apa ya? Meminta pemerintah untuk
mengurangi efek dari emisi gas dari greenhouse. Itu tujuannya. Jadi kalau nggak ada captionnya itu dikira anak TK nempel-nempel apa gitu kan, atau ada apa sih ditempel-tempel. Nah ini ada tujuannya. Jadi dia tulisannya juga nggak sembarang tulisan gitu, jadi nggak sembarang nempeli juga karena ada tujuannya. Itu salah satu contoh dari summary caption. Jadi di sini semua foto-fotonya itu saya ambil dari The Jakarta Post, karena untuk mencari caption yang lengkap dan baik itu biasanya ada di koran. Nah, saya carikan dari koran bahasa Inggris The Jakarta Post. Expanded caption adalah caption yang hampir sama dengan summary, tapi lebih lengkap, memuat berbagai kejadian dan kutipannya. Kutipan di sini dalam artian opini orang lain atau perkataan orang lain. Next we have an expanded caption, yaitu caption dengan penjelasan yang lebih lengkap lagi dibandingkan dengan jenis yang summary. Jadi di sini bedanya apa? Kalau expanded ini dia ada kutipannya. Jadi dia memuat pendapat orang lain atau opini orang lain, atau dia menuliskan perkataan dari orang lain di dalamnya. Coba kita lihat contoh berikut ini. A nurse from Casbullah Abdul Majid General Hospital in Bekasi, West Java, examines a suspected COVID-19 patient as she lies in bed of a pickup truck on June 25. The patient's family used the truck to transport her to the hospital because no other vehicle were available. She had experienced breathing difficulties, vomiting, and fatigue for days, her family said. Oke, kita mulai jelaskan sekarang. Kita terjemahkan dulu ya. Ini ada foto, di mana foto itu menjelaskan ada a nurse. Nurse itu perawat ya. Perawat dari Casbullah Abdul Majid General Hospital di Bekasi. Itu menolong orang yang terkena COVID-19. Seorang pasien ya, dia itu dibawa dengan truk. Kenapa dibawa dengan truk? Karena di sini dijelaskan bahwa keluarga pasien itu menggunakan truk untuk membawanya ke hospital atau ke rumah sakit karena tidak ada kendaraan lain yang bisa digunakan. Kemudian ada kalimat berikut ini, she had experienced breathing difficulties. Dia itu kesulitan nafas, vomiting, muntah. Kemudian ada fatigue juga, kelelahan selama berhari-hari, her family said, kata keluarganya. Nah, di sini kalau saya menganggapnya ini expanded karena ada kalimat dari keluarganya di situ yang disertakan. Meskipun tidak ada tanda kutipnya, tetapi di sini her family said itu sudah menandakan bahwa kalimat ini mencantumkan perkataan dari orang lain. Group identification hampir sama dengan identification bar, hanya saja jenis ini digunakan jika gambar memuat lebih dari satu orang. Next is a group identification. Group identification ini semacam identification bar, cuma kalau identification bar itu hanya ada satu orang di dalam fotonya atau dalam gambarnya. Kalau group identification ini ada lebih dari satu orang. Jadi di situ menjelaskan, misalnya ada foto dua orang atau lebih, pada captionnya itu dijelaskan siapa sih mereka gitu. Apa yang sedang dilakukan kalau dengan lebih lengkapnya. Coba kita lihat contoh caption berikut ini. Bukalapak Presiden Direktur Rahmat Kasmudin and Bukalapak Presiden Commissioner Bambang Brojonegoro hold a certificate from the Indonesia Stock Exchange stipulating that the e-commerce company has been listed on the local bourse on August 6. Jadi kalau kamu lihat di situ ada foto dua orang ya. Kalau misalnya tanpa caption, kalian itu nggak akan tahu dua orang itu siapa sih. Apalagi ya kalau kita ini yang jarang baca berita, kita kan nggak tahu dua orang itu siapa. Nah, karena dikasih caption, jadi kita tahu gitu loh. Oh, yang satu adalah
Presiden Director. Presiden Director dari Bukalapak. Namanya Rahmat Kaimuddin. Dan satu lagi adalah Bukalapak Presiden Commissioner, yaitu Pak Bambang Brojonegoro. Nah, kalau dikasih nama seperti itu kan kita tahu siapa itu mereka, itu kan. Kemudian apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Itu dinamakan dengan group identification. Quote caption adalah caption tentang perkataan seseorang yang berhubungan dengan fotonya atau berhubungan dengan gambarnya. The last is quote. Tahu kan quote? Nah, kalian biasanya kan kalau masang foto gitu, upload foto di Instagram, di bawahnya foto biasanya ada quote-quote gitu. Kalau ada yang lagi galau-galau juga quote-nya juga galau-galau. Nah, ini saya kasih satu contoh dari media sosial saya sendiri. Ada fotonya sih, fotonya nggak jelas muka saya, cuma di situ saya kasih satu quote gitu, untuk memberi semangat pada diri saya sendiri, atau juga bisa untuk memberi semangat pada orang lain gitu. Bisa dilihat di situ quote-nya dalam bahasa Indonesia, nggak akan saya bacakan karena sudah ada dalam bahasa Indonesia. Nah, quote itu biasanya dituliskan sesuai dengan kondisi fotonya ya. Karena kondisi foto saya itu seperti orang-orang lagi galau atau gimana. Nah, saya sesuaikan quote-nya. Meskipun sebenarnya itu supaya saya sendiri itu bisa lebih semangat. Sekarang, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin membuat caption? The first is using simple present tense. Gunakan tense simple present tense. Kemudian gunakan complete sentence. Dan gunakan 5W 1H untuk lebih lengkapnya. Okay, this is the end of our lesson today. Untuk pembahasan caption hari ini. See you next time.